Allah kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang luar biasa akan selalu ada bersama dengan kami. Kami akan terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan yang memegang tangan kami, Tuhan yang menuntun hidup kami, dan Tuhan yang membawa kami kepada berkat-berkat Allah yang luar biasa. Hari ini kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari urapi kami dengan hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami hidup di dalamnya, supaya hidup kami semakin hari semakin seperti yang Tuhan inginkan. Berfirman bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya izin buka masker Bapak Ibu Saudara ya, supaya saya nggak pingsan saudaraku terkasih. Karena kalau lagi khotbah itu saudaraku terkasih biasanya kan suara kencang terkasih ya, anginnya banyak keluar. Nah biasanya setelah selesai angin banyak keluar itu hirup anginnya kencang juga saudara terkasih. Nah kalau pakai masker saudara itu biasanya angin mau masuk itu masker pengen ikut masuk juga saudara ya. Jadi suka sumbat saudara terkasih ya. Jadi hari ini mohon izin nggak pakai masker saudara. Baik saudaraku terkasih, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa, ada sukacita, amin. Puji Tuhan, boleh lihat kiri kanan dulu saudara, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya, saya percaya sukacitanya luar biasa, amin ya. Walaupun pakai masker kelihatan sukacitanya. Dari mana kelihatannya Pak Pendeta? Dari matanya, saudara kasih toh. Orang kalau sukacita dia senyum, saudara kasih, waktu lihat dia walaupun pakai masker biasanya matanya mengecil sedikit saudara. Nah kalau saudara lihat kiri kanan matanya nggak mengecil, nah kau hati-hati saudara kasih ya. Di sebelahnya jangan-jangan dia lagi marah saudara. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita saudara. Saya kasih tema hari ini adalah hadapi dengan berani. Temanya adalah hadapi dengan berani, Tuhan menyertai saudara kasih. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan saudaraku terkasih. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari buka firman Tuhan, Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone tidak ada Alkitabnya juga, saudaraku terkasih, kau boleh lihat ke depan. Karena di depan ada ditulis besar-besar saudaraku. Tapi kalau misalnya lihat depan, ternyata korabun jauh juga saudara ya. Boleh lihat kiri kanan saudara kasih ya. Karena ini tidak ujian jadi boleh nyontek saudara ya. Lihatlah sebelah kiri, apalagi ini firman Tuhan harus berbagi, bukan cuma boleh nyontek, harus berbagi, amin. Lihat kiri, kalau kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka bilang, minggu depan kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekali betul ya, supaya minggu depan kita bisa baca firman, amin. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga tetap ada solusi bagi kita, saudara. Apa itu? Saudara cukup tutup mata baik-baik, lalu dengar baik-baik, saudara. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengar dengan baik, pasti diberkati. Amin saudara ya. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan ini Wahyu 3 ayat 10 yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku terkasih, ayat ini luar biasa. Kenapa luar biasa saudara? Saudara perhatikan baik-baik saudara terkasih. Sebelum kita mengalami banyak hal yang begitu berat dalam kehidupan kita, ketika kita ada di dunia ini saudara, firman Tuhan sudah ingatkan kita. Bahwa ternyata nanti akan ada masanya kita mengalami hal-hal yang begitu berat yang dialami oleh semua orang di dunia ini. Betul? Kita baru melewatinya 2 tahun, saudara terkasih, 2 tahun yang begitu berat dalam kehidupan kita. Betul ya? Begitu luar biasa perjuangan kita, saudaraku terkasih, di tengah-tengah masa yang begitu mengerikan antara hidup dan mati waktu itu saudara. Tapi hari ini saudara terkasih kita bisa ada dengan sukacita berkat Allah. Ini semua karena firman Tuhan bilang saudara terkasih, Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Untuk itu saudaraku terkasih, kalau sampai hari ini kita ada saudara, kita harus mengerti bahwa kita tidak perlu takut menghadapi apapun yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang bilang kan saudaraku terkasih, tahun ini adalah tahun yang mengerikan.
Tahun yang begitu berat. Tahun yang begitu tantangan ekonomi yang begitu luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar. Kalau kau masih pengen hidup tahun ini, saudara kasih, mau nggak mau kau harus menghadapinya. Amin. Coba saya mau tanya, siapa yang mau masih hidup tahun ini dengan panjang, saudara kasih ya? Sampai tahun depan kalau perlu. Masih ada, saudara kasih? Coba angkat tangan. Yang pengen aja, yang pengen. Oh ternyata semua pengen, saudara ya. Saya pikir saudara kasih ada yang sudah nggak pengen. Nah, pengen cepat-cepat lah Pak Pendeta pergi surga sekarang. Saudaraku ternyata semua pengen. Nah dengar, kalau kau masih pengen hidup tahun ini, orang mau bilang apapun tahun ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dengar, kalau masih pengen hidup tahun ini, kau harus hadapi. Nggak bisa tidak. Betul? Dan biasanya kan memang seperti begitu kalau sudah mau masuk tahun yang baru, saudaraku terkasih, biasanya banyak ramalan-ramalan yang terjadi. Biasanya kalau sudah mau mulai akhir tahun, wah mulai banyak tuh ramalan. Biasanya yang ngeramal mbah-mbah, saudara kasih, betul ya? Mbah inilah, mbah Marijan lah, mbah apa, banyak mbah-mbah yang meramal biasanya. Nah lucunya sampai mbah-mbah pada mati semua yang ngeramal, saudara kasih ya, kita masih hidup, saudara kasih, betul? Artinya apa saudaraku terkasih? Harusnya apapun yang diramalkan orang nggak perlu takut. Tapi kali ini agak beda dikit. Kenapa? Bukan cuma mbah yang meramal. Tapi presiden pun sudah ngomong sama kita. Hati-hati dengan tahun ini. Karena tahun ini kita harus memperhatikan dengan baik kehidupan kita. Karena kita akan menghadapi banyak hal yang berat. Tapi hari ini dengar saya mau kasih tahu buat saudara. Kalaupun itu terjadi. Firman Tuhan mengajarkan kita, tidak perlu takut, saudara kasih. Kita harus berani. Amin. Memang kalau orang-orang mendengar sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang luar biasa di depan, biasanya ada 3 respon orang, saudara kasih. Yang pertama, saudaraku terkasih, tipe orang yang pertama kalau mendengar sesuatu yang berat di depan, tipe orang pertama adalah dia sudah takut sebelum berhadapan dengan tantangan. Masih dengar, sudah takut dia. Nah orang kayak gini saya kasih gelar si penakut, saudara kasih. Orang Kristen enggak boleh kayak gini. Belum apa-apa udah takut, masih dengar sudah takut. Saya bisa bayangin kalau kau masih dengar saja sudah takut, gimana kalau terjadi sesuatu yang berat? Saya percaya saudaraku terkasih kau akan menjadi orang yang terlalu mudah untuk lari dari pergumulan. Orang kayak gini biasanya enggak siap menghadapi apapun dalam hidupnya. Orang Kristen, saudaraku terkasih, mau masalah datang, masalah tidak datang, dia harus jadi orang yang percaya pada Allah. Amin. Yang kedua, ada orang, itu tipe pertama tadi. Tipe kedua, ada orang waktu dengar masalah, waktu dengar orang bilang nanti di depan ada masalah, wah dia nggak takut sama sekali. Beraninya luar biasa. Pokoknya ini garangnya nggak kira-kira, saudara kasih. Tapi begitu masalah datang, saudara kasih, ciut juga dia rumahnya. Langsung stres juga. Putus asa juga, saudara kasih. Saya mau kasih tahu dengar baik, saudara kasih. Orang kayak gini pun tidak berkenan di hati Tuhan, saudara. Orang Kristen itu harus masuk tipe yang ketiga. Masalah belum datang dia berani. Masalah datang dia tetap berani. Masalah masih diperdengarkan, masih digaungkan oleh orang lain bahwa ada masalah. Dia tidak pernah takut, dia percaya ada Tuhan bersama dengan dia. Dan ketika masalah ternyata datang, ternyata ada, ternyata terjadi dalam kehidupannya. Dia akan tetap berani. Karena dia tahu ada Tuhan yang selalu bersama dalam kehidupannya. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar orang Kristen itu saudaraku terkasih. Harus berani menghadapi apapun yang harus dihadapi dalam hidupnya. Mungkin masih ada di antara kita yang berpikir begini, saudara kasih. Pak Pendeta bisa nggak lebih jelas? Kenapa orang benar itu tidak boleh takut menghadapi segala sesuatu? Kenapa orang benar itu tidak boleh khawatir katanya? Kenapa orang benar itu tidak boleh takut? Padahal orang sudah menceritakan sesuatu yang begitu luar biasa. Yang harus dihadapi. Tapi orang benar harus tetap berani menghadapinya. Saudaraku terkasih secara umum firman Tuhan bilang begini saudara. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Firman Tuhan bilang saudara terkasih. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang apa katanya? Yang membawa kepada kemenangan.
Saudara dengar firman Tuhan bilang, kenapa kau tidak boleh takut? Orang benar tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Karena ada tangan Allah yang memegang tanganmu, yang sedang menuntun engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara kasih, amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan hari ini saya mau bagi buat saudara, ada 3 hal yang lebih jelas lagi yang harus kau pahami dengan baik dalam kehidupanmu, yang menjadi alasan kenapa kita harus berani menghadapi tantangan, kenapa nggak boleh takut menghadapi tantangan, kenapa orang percaya itu harus tetap berjalan dengan berani sekalipun masalah persoalan yang dihadapinya berat dan tidak kira-kira. Saudara, saya temukan saudaraku terkasih jemaat di Philadelphia ini, Tuhan sampaikan 3 hal yang luar biasa yang harus kita tanam baik-baik dalam hidup. Apa itu? Yang pertama, Wahyu 3 ayat 7. Saudara kasih, firman Tuhan bilang begini, ini yang pertama. Yang pertama firman Tuhan bilang, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apa katanya? Firman Tuhan bilang, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang pertama firman Tuhan bilang, kenapa kita harus berani, nggak boleh takut saudaraku terkasih. Karena firman Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah buka berkat buat saudara, kalau sudah Tuhan tentukan berkat buat engkau, nggak ada yang bisa menghalangi berkat itu sampai kepada saudara. Apapun itu. Mau masalah, mau persoalan, mau pergumulan, mau kesulitan yang besar yang kau alami dalam kehidupanmu. Kalau itu sudah berkatmu saudaraku terkasih, yang pertama dengar. Kalau Tuhan sudah tetapkan itu berkat bagi engkau, berkatnya akan tetap sampai dengan caranya Tuhan. Saudaraku, maka orang Kristen, saudaraku terkasih, orang benar tidak boleh takut, tidak boleh khawatir kehilangan berkat Tuhan. Seberapa banyak, kenapa orang saking takut, kenapa orang takut menghadapi masalah? Karena mereka berpikir dalam hati, kalau masalah datang, banyak berkat yang hilang, saudara kasih. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kalau Tuhan sudah siapkan berkat buat engkau, saudara kasih, mau masalah apapun itu datang, kalau itu berkat sudah Tuhan siapkan buat saudara, berkatnya tetap sampai kepada saudara. Dan sampainya, firman Tuhan bilang, selalu tepat pada waktunya. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, berkatmu pasti sampai, bilang saudara ya. Saudaraku terkasih, kita harus percaya hal itu, saudara, amin. Makanya coba saudara lihat, Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa katanya? Berkenan kepadanya. Lalu ayat 27 yang menarik, firman ayat 24 yang menarik, firman Tuhan bilang, apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ini saya mau tanya buat saudara, kalau saudara lihat ayat 23, firman Tuhan bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tapi ayat 24 dia bilang apabila ia jatuh. Pertanyaan saya, kalau begitu orang benar bisa jatuh enggak? Orang benar bisa mengalami masalah enggak? Orang benar bisa mengalami kesulitan enggak? Bisa. Kalau sampai kau merasa kau dirimu benar, lalu enggak pantas menerima penderitaan, tidak pantas menerima persoalan, dan kau pengen tidak punya masalah lagi waktu kau tinggal di bumi ini, saya pikir kau salah berpikirnya. Kalau enggak mau punya masalah, firman Tuhan tulis jelas, ada satu tempatnya. Tahu tempatnya di mana? Di sorga, saudara kita kasih. Jadi kalau sudah nggak mau punya masalah, nanti pulang dari sini doanya beda, ganti. Bilang sama Tuhan, Tuhan, jemputlah aku, saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena kau nggak mau punya masalah lagi, saudara kasih. Kalau kau masih di bumi, masih ketemu banyak masalah. Kalau sudah tidak mau punya masalah, tempatnya di sorga, saudara kasih. Bilang sama Tuhan, jemputlah aku, supaya aku nggak punya masalah. Nah selesai berdoa, kau harus siap-siap. Ada banyak orang suatu kasih pengen dijemput Tuhan, tapi begitu punya penyakit, begitu punya persoalan, langsung takut suatu kasih. Kalau sudah siap dijemput Tuhan, kalau minta dijemput Tuhan harus siap suatu kasih. Saudaraku terkasih dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, hari ini firman Tuhan bilang Tuhan sudah menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Dan berkatnya pun sudah ditetapkan Tuhan. Tidak usah takut kehilangan berkat saudara. Walaupun masalah kayaknya membuat saya rugi nih. Saudara dengar, kalau Tuhan sudah siapkan berkat buatmu, masalah apapun tidak bisa menghalangi berkat itu jatuh bagi saudara. Amin. Saya baru mengalami minggu lalu kayaknya, saudara kasih ya. Minggu lalu itu minggu terakhir ya, betul ya? Iya, minggu terakhir. Berarti minggu lalu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saya karena puji Tuhan ya, dipercayakan Tuhan pelayanan yang begitu luar biasa.
Jadi saya kalau saudaraku terkasih, kalau atur jadwal khotbah, saudara kasih ya, itu tidak bisa mendadak saudara kasih, harus jauh-jauh hari. Orang kalau ngundang saya biasanya saudara kasih, misalnya mau undang untuk 2023 nih, biasanya mulai dari bulan Juni, saudara kasih orang sudah telepon saya, saudara, supaya dapat waktunya. Lalu saudaraku terkasih, saya atur dengan baik tentunya. Minggu ini saya juga tentukan atur supaya terkejar gitu ya. Jadi saya atur tempat-tempatnya yang dekat-dekat, jadi semua dapat saudara kasih. Saudaraku terkasih, nah minggu kemarin saudara kasih, saya harusnya khotbah itu 4 kali saudara. 4 kali khotbah di 3 gereja. Lalu tiba-tiba saudara kasih sudah diatur ya, sudah diatur rapi saudara kasih. Dan orang juga tahu kalau ngundang saya dekat-dekat tidak mungkin dapat saudara kasih. Jadi orang tidak mungkin ngundang saya lagi di waktu yang dekat saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, rupanya hari Kamisnya sebelum hari Minggu, ada satu gereja, salah satu gereja yang 2 gerejanya, 2 kali ibadahnya, tiba-tiba telepon saya, mereka punya acara cancel katanya, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ini pendeta Pentakosta, saya ini pendeta yang hidup dari iman. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada matilah kau. Maksudnya itu. Saudara, saya nggak punya penghasilan tetap, saudara kasih, saya nggak punya kerjaan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi penghidupan saya ya dari pelayanan, saudara. Nah, saudaraku terkasih, waktu di cancel 2 kali, pikiran saya sudah kasih kan, pikiran kita, oh berarti hilanglah berkatnya 2 kali, betul? Nggak mungkin terganti itu, saudara kasih. Tapi dengar, kalau Tuhan bekerja dengan caranya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu saya khotbah di gereja yang pertama, nah ini gereja baru pertama kali khotbahnya, saudara kasih, di situ, baru kali ini. Dan mereka baru kali itu dapat, saudara kasih. Lalu saya pergi ke sana, rupanya ini gereja, saudaraku terkasih, agak sedikit beda tata ibadahnya. Selesai ibadah, saudaraku terkasih, semua pendeta-pendeta saudara kasih dibarisin di depan. Dibarisin di depan begitu, saudara ya. Lalu saudara terkasih, jemaat sebelum pulang, saudara kasih, suruh salam pendetanya dari depan, lalu keluar, saudara kasih. Turun ke lantai bawah, saudara. Lalu saudaraku terkasih, pas salam-salam begitu, wah saya sampai kebingungan, saudara. Kenapa? Hampir semua jemaat salamnya tidak ada yang kosong, ada salam tempelnya, saudara kasih. Saudara memang nggak banyak-banyak, ada yang 20.000, ada yang 10.000, saudara kasih. Jadi ini ibadahnya juga saudara kasih bukan di tengah kota, di pinggiran saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama semua jemaat saudara kasih salam. Wah itu kantong saya, kantong jas saya sampai bengkak dua-duanya saudara. Sampai saya kebingungan masukinnya saudara kasih. Wah itu banyak sekali saudara. Waktu saya, waduh ini nggak kira-kira berkatnya. Hampir saya mau bilang tuh sama pendeta yang sebelah saya, tolong jemaat suruh ulang sekali salam lagi saudara ya, supaya lebih akrab karena belum pernah ketemu saya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu saya hitung saudaraku terkasih, wah luar biasa banyaknya. Walaupun tidak banyak-banyak, Pak, 20.000, 50.000, saudaraku terkasih, tapi itu 2 kantong penuh saudara kasih, itu sudah banyak sekali saudara. Saudara dengar, ini yang saya maksud. Kalau Tuhan sudah siapkan berkat buat kita saudara, nggak usah khawatir, nggak usah kecewa, nggak usah marah ketika kau mengalami pergumulan, mengalami persoalan dalam hidupmu. Karena kalau sudah Tuhan siapkan berkat, pasti sampai, saudara. Apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Amin. Maka untuk itu saudara, apapun yang harus kita hadapi tahun ini, sekali lagi, jangan takut, harus berani. Amin. Karena Tuhan berjanji orang benar tidak akan pernah hidup meminta-minta. Jika engkau percaya, engkau pasti akan mengalaminya. Amin. Kalau kau percaya, kau akan mengalaminya. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama, saudaraku terkasih, yang pertama kenapa kita harus berani? Karena kalau Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita, kita pasti terima dengan caranya Tuhan. Yang kedua kenapa kita harus berani? Saudaraku terkasih, Wahyu 3 ayat 8 sekarang. Ayat 8 firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara dengar yang kedua. Firman Tuhan berkata sampai 2 kali. Dia bilang, aku mengenal engkau. Betul ya? Kenapa kita harus berani, tidak boleh takut? Karena dengar firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, karena Tuhan tahu batas kekuatan kita. Kita waktu menjalani hidup ini saudara, lalu mengalami persoalan pergumulan. Dengar, persoalan pergumulan yang kau alami dalam kehidupanmu, itu karena Tuhan tahu kau mampu melewatinya. Dia tidak pernah membiarkan persoalan datang dalam kehidupanmu lebih dari kekuatanmu. Tidak pernah.
Hari ini makanya ketika kau mengalami pergumulan dalam hidup saudara, walaupun kau berkata, waduh berat banget nih Pak Pendeta. Waduh kayaknya ini luar biasa nih. Waduh kayaknya ini dahsyat ini pergumulan Pak Pendeta. Dengar baik. Seberat apapun itu Tuhan tahu. Tuhan izinkan ada dalam hidupanmu karena kau kuat melewatinya. Amin. Coba lihat kiri kanan bilang kau kuat. Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena Tuhan sangat mengenal kita dengan baik. Tuhan tidak cuma tahu nama kita seperti lagu kita yang sering kita nyanyikan, betul ya? He knows my name. Kalau sudah nyanyi itu, wah kayaknya Tuhan mengenal kita. Sudah dengar, dia tidak cuma tahu nama kita. Dia tahu sampai kedalaman kehidupan kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Dan dia tidak pernah mengasihi sesuatu yang lebih berat dari apa yang mampu kita lakukan dalam hidup kita. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan apa katanya? Biasa. Yuk sama-sama bilang dengan kencang, biasa. 1, 2, 3. Biasa. Saudara. Pencobaan yang kau alami itu yang begitu berat, yang begitu luar biasa bagimu, dengar. Firman Tuhan bilang itu biasa. Kenapa biasa? Karena firman Tuhan bilang itu tidak melebihi kekuatan apa? Manusia. Nah ini dengar, saudara kasih. Gimana caranya supaya tetap kuat Pak Pendeta? Bagaimana caranya supaya tetap kuat menghadapi masalah yang begitu berat dalam hidup kita? Saudara dengar, waktu kau mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupanmu, ingat satu hal. Apa itu? Ingat kalau kau manusia. Firman Tuhan bilang, persoalan yang kita alami tidak lebih dari kekuatan siapa? Manusia. Jadi waktu masalah berat, ingat, aku manusia. Saudara kasih, betul ya? Kalau kau masih ingat kau manusia, firman Tuhan bilang, persoalanmu tidak melebihi kekuatanmu. Tapi kalau kau sudah lupa kau manusia, nah ini baru persoalannya besar, saudara kasih. Karena kalau kita sudah tidak ingat lagi kita manusia, saudara kasih, persoalannya menjadi berat, saudara. Tapi firman Tuhan bilang, saudara kasih, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan, apa katanya? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang pernah bilang begini sama saya waktu lihat ayat ini ya. Orang bilang, Pak Pendeta, pernah lihat enggak ayat 1 Korintus 10 ayat 13? Saya bilang pernah. Kenapa saya bilang? Pernah baca baik-baik enggak? Pernah lah. Bukan cuma baca, khotbahin. Sebetulnya. Lalu dia tanya sama saya, coba Bapak Pendeta lihat ayat itu. Menurut Pak Pendeta, kalau saya lihat ya ayat itu ya kayak gimana gitu. Maksudnya itu ayat itu Pak Pendeta, kok kayak Tuhan kurang kerjaan gitu. Sebetulnya. Maksudnya apa Tuhan kurang kerjaan? Maksudnya gimana nih saya bilang begitu. Coba Pak Pendeta perhatikan ayat itu baik-baik katanya. Tuhan izinkan kita mengalami persoalan dalam hidup kita. Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Tapi ujung-ujungnya waktu kita nggak mampu, Tuhan juga yang kasih jalan keluarnya. Kan kurang kerjaan tuh Pak Pendeta katanya. Kalau tahu juga dikasih jalan keluar, kenapa dikasih masalah? Kalau tahu juga akhirnya dia juga yang tolong, kenapa dikasih pergumulan? Sekalian aja nggak usah dikasih pergumulan, sekalian aja nggak usah dikasih masalah. Tahu juga kita dibuat jadi pemenang kok. Saya bilang sama dia begini, sekaligus buat saudara, kalau ada yang mikir seperti begini, dengar baik. Itu bukan Tuhan yang kurang kerjaan, kau yang kurang kerjaan mikir begitu, saudara dikasih. Lalu kenapa Pak Pendeta? Coba jelasin kenapa. Kenapa seperti begitu? Dia izinkan kita pun mengalami persoalan, tapi dia tolong juga. Kenapa dong kalau begitu? Nih dengar, saya kasih tahu buat saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kau mengerti dengan benar kalau kau hanya dengar dari orang lain. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kau pahami dengan baik kalau kau hanya lihat orang mengalaminya. Ada banyak hal dalam hidup ini hanya bisa kau pahami dengan benar kalau kau sendiri yang mengalaminya. Mengerti saudara? Coba saya mau tanya buat saudara, siapa kira-kira yang lebih berani dengan lantang, tegas dan yakin berkata Tuhan itu penyembuh? Apakah orang yang pernah dengar kesaksian orang lain disembuhkan oleh Tuhan? Atau orang yang melihat orang lain disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib? Atau orang yang sakit divonis dokter sudah tidak ada obatnya dan mungkin akan mati dalam waktu yang dekat, tiba-tiba mengalami kesembuhan? Siapa yang lebih berani bilang Tuhan itu penyembuh? Siapa kira-kira?
Yang sakit pastinya. Yang sakit waktu orang bilang sakit kanker nggak ada obatnya loh. Dia akan bilang Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan mau, Tuhan sembuhkan. Kenapa? Karena saya disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dengar, maka dengar. Ketika kau mengalami pergumulan, persoalan dalam hidupmu, dengar. Jangan berpikir Tuhan jahat sama saudara. Tuhan mau kasih tahu sesuatu yang luar biasa. Yang tidak pernah kau bisa mengerti dengan pikiranmu semata, saudara. Maka hari ini saudara terkasih, jangan pernah takut. Kalau ada pergumulan dan persoalan, itu karena Tuhan mau membawa kita kepada pengertian yang luar biasa. Dia sangat kenal kemampuan kita. Dia sangat tahu kebisaan kita. Untuk itu dia pasti menuntun kita kepada kemenangan yang luar biasa. Amin. Tidak ada tantangan, pergumulan atau masalah yang tidak bisa dilewati oleh orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Allah. Kalau kau benar, kau hidupmu berkenan pada Allah, dengar, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita atasi. Pasti Tuhan akan tunjukkan solusi yang luar biasa. Amin. Itu yang kedua, saudara kasih. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana caranya, kenapa kita, atau apa alasannya, kita harus tetap berani menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara. Karena kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya mujizat terjadi, saudara kasih ya. Pendeta kalau sudah bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara kasih. Yang tadi udah mulai buta, saudara. Udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi, saudara. Begitu benar bilang terakhir, langsung dicelikkan, saudara kasih ya. Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih ya. Yang terakhir, Wahyu 3:12, saudara kasih. Perhatikan baik-baik. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan namaku, nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara dengar firman Tuhan bilang, kalau orang menang menghadapi tantangan dalam kehidupannya, dia bukan cuma lepas dari pergumulan, bukan cuma lepas dari persoalan, tapi firman Tuhan berkata, ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang yang menang menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Amin. Saudaraku terkasih, kenapa kita harus berani? Karena ada upah yang istimewa bagi setiap orang yang menang, yang siap menghadapi setiap tantangan apapun yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi coba saudara perhatikan, banyak orang yang pengen menang dalam hidupnya, banyak orang yang pengen sukses dalam hidupnya, tapi realitanya nggak menang dan tidak sukses. Betul? Betul nggak? Saudara pernah perhatiin nggak orang-orang begini, saudara? Kalau ngomongnya sih, semangatnya sih kayaknya luar biasa, pengen menang, pengen sukses, pengen jaya, pokoknya ini luar biasa, tapi dalam kenyataan hidup kalah terus. Nggak pernah menang, nggak pernah sukses dalam hidupnya. Nah pertanyaannya, kenapa bisa terjadi, saudara? Ini saya kasih tahu buat saudara. Kenapa orang banyak pengen menang, tapi nggak pernah menang? Karena banyak orang hanya pengen menang, tapi nggak suka bertanding. Saudara. Betul? Ada banyak orang pengen menjadi pemenang, tapi nggak suka yang namanya pertandingan. Coba kira-kira nih, ada saudara ketemu dengan orang, ini orang menang, tapi nggak tahu menangnya dari mana. Tiba-tiba orang ini ngomongin sama saudara, tahu nggak? Bapak itu tuh menang loh dia loh. Masa? Iya, juara 1. Emang pertandingan apa? Gak tahu sih, pokoknya menang aja. Saudara, betul ya? Kira-kira kalau saudara ketemu dengan orang begitu, bagaimana pikiranmu, saudara? Saya yakin pasti kau bilang begini, ini orang gila pasti. Saudara. Masa menang gak ada pertandingannya, saudara? Saudara dengar, yang namanya menang itu harus lewat pertandingan. Yang namanya menang itu harus lewat pergumulan, saudara. Artinya apa? Kalau hari ini Tuhan percayakan, Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita. Itu artinya kita selangkah lagi akan masuk kepada yang namanya kemenangan. Amin. Jadi jangan kecewa sama Tuhan waktu kau mengalami pergumulan. Tapi kau harus jadi pribadi yang siap bertanding, siap dengan semangat. Apapun yang kau hadapi, lakukan dengan cara yang terbaik. Coba saudara lihat Amsal 12 ayat 27. Dengar firman Tuhan bilang begini. Amsal 12 ayat yang ke-27 firman Tuhan bilang. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin, apa katanya? Akan memperoleh harta yang berharga. Harusnya kan enggak begitu ayatnya. Harusnya kalau orang malas tidak menangkap buruannya, tetapi orang rajin menangkap buruannya. Kan harusnya begitu, betul toh? Betul ya?
Kan ini kan perbandingan. Logikanya harusnya kalau orang malas nggak nangkap buruannya, orang rajin harusnya nangkap buruannya. Tapi beda kata firman Tuhan. Kalau kau malas nggak nangkap buruanmu, tapi kalau orang rajin bukan cuman menangkap buruannya, dia dapat sesuatu yang berharga. Ibaratnya kalau kau pergi berburu ke hutan cari babi misalnya. Rencananya pokoknya semua persiapan untuk buru babi. Kalau kau malas, kau nggak dapat babi. Tapi kalau kau rajin, kau bukan cuma dapat babi. Dapat singa, harimau, semua kau dapat. Saudara kasih, betul ya? Buaya, saudara kasih. Maksudnya kira-kira seperti begitu. Artinya apa, saudara kasih? Kalau kau pengen menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Waktu kau menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidupanmu, kau harus siap berperang. Kau harus siap bertanding. Kau harus siap melangkah. Kau harus siap berjuang. Orang kayak gini yang pasti diberkati Tuhan dan jadi pemenang dalam kehidupannya. Jadi jangan malas. Karena orang malas itu saudaraku terkasih tidak pantas dapat apa-apa. Jangan suka tidur. Saya suka ingatkan tuh sama jemaat saudara kasih. Saya suka bilang saudara kasih, bayi, tahu bayi ya? Bayi, tahu bayi ya? Bayi, tahu bayi? Tahu? Baby, kayaknya bahasa Indonesia sudah nggak ngerti lagi saudara. Baby tahu bayi ya saudara kasih ya? Nah saudara lihat bayi itu kan suka banyak tidur tuh. Bentar-bentar tidur, betul ya? Nah dengar, saya kasih tahu buat saudara, kalau bayi banyak tidur, jangan dibangunkan. Itu bagus buat dia. Karena kalau baby lagi tidur, dia biasanya lagi pembentukan otak, saudara. Jadi biar dia tidur banyak. Karena itu baik buat otaknya. Tapi itu baby. Itu untuk bayi. Kalau untuk kita yang sudah gede kayak gini, saudara, ada kerjaan, tanggung jawab, pekerjaan, usaha yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi kau kerjaannya bukannya kerja, malah tidur terus, saudara. Bentar-bentar tidur, itu bukan lagi pembentukan otak. Itu enggak punya otak, namanya saudara ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar saudara. Kalau pengen menang, saudaraku terkasih, enggak boleh malas, saudara. Kau harus berjuang dengan luar biasa. Amin. Kau harus bertanding dengan luar biasa. Dan tidak usah takut, kata firman Tuhan. Karena kalau kau berjuang, Tuhan akan tuntun engkau kepada kemenangan. Dan Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Selalu ada berkat bagi orang yang berani melangkah dan berjuang dalam kehidupannya. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara. Kita mau katakan pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Katakan, aku percaya. Haleluya. Aku percaya. Amin, amin. Berkat-Mu atas kami Tuhan, atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oh, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini dengar firman Tuhan berkata,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Untuk itu tidak ada alasan untuk engkau takut menghadapi persoalan dan pergumulan. Sebab Tuhan yang kuat dan luar biasa bersama-sama dengan engkau. Hari ini saudaraku terkasih, apapun pergumulanmu, persoalan, dengar firman Tuhan berkata, berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagimu tidak akan pernah hilang dari engkau. Dengar firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah mengizinkan persoalan lebih berat daripada kemampuanmu. Dengar firman Tuhan berkata bahwa selalu ada upah yang istimewa bagi orang yang menang menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Untuk itu tidak ada alasan untuk takut, saudaraku terkasih. Tidak ada alasan untuk tidak berani. Kau harus menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan apapun yang harus kau hadapi dalam kehidupan. Hari ini saudaraku terkasih, bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulanmu, katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup melewati. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup menolong aku. Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang luar biasa yang membuat aku jadi pemenang dalam kehidupanku. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Bapa, berkati anak-anakmu Tuhan hari ini yang mendengar firman-Mu dan mereka tahu bahwa tangan Tuhan luar biasa atas hidup mereka. Tuhan urapi mereka. Tuhan berikan anugerah-Mu yang berlimpah. Tuhan berikan jalan keluar buat persoalan pergumulan mereka. Dan Kau jadikan anak-anak-Mu menjadi pemenang dalam kehidupan mereka. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kamilah umat yang menjadi pemenang. Kamilah umat yang akan diberkati Tuhan luar biasa. Untuk itu kami taruh hidup kami terus dalam tangan-Mu. Karena Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami hebat. Tuhan kami hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur anugerah-Mu dahsyat bagi kami. Sekali lagi kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan bagi kami. Kami memberkati hamba-Mu Pastor Daniel Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang pakai pelayanan yang lebih dahsyat lagi, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Biar kabar baik diberitakan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya, semuanya Tuhan. Dipakai semakin dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Yang sudah diberkati oleh kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih ya untuk pelayanannya Pak Pendeta Samuel Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah ditaburkan dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami ya Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong ditampilkan untuk persembahan bisa dijalankan melalui kotak persembahan yang ada di depan. Yang kedua bisa ditransfer ke rekening atas nama Bung Meli. Sudah ada di depan ya. Yang kedua ada pengumuman tentang doa keliling yang diadakan besok jam 6:30. Dihimbau untuk jemaat untuk dapat hadir untuk datang tempat ini ya. Yang untuk linknya akan diberikan menyusul. Kita ada hybrid juga yang mungkin yang nggak bisa hadir, yang jauh rumahnya bisa lewat Zoom, yang dekat bisa hadir tempat ini. Yang selanjutnya ada baptisan, hari ini ada baptisan juga
setelah ibadah raya kedua yang sudah mendaftar, jangan lupa ikut pengarahannya. Pengarahannya itu sekitar jam 1. Pengarahan tempat ini jam 1 siang. Oke. Yang selanjutnya, nah ini bagi jemaat yang belum tergabung dalam WA group, yang saya percaya mungkin yang sudah bergabung dapat tahu sekitar informasi di gereja kita yang sudah dilakukan. Yang pertama mungkin ada yang namanya doa keliling, suka dibagikan di grup link Zoom-nya. Yang kedua ada yang namanya pembelajaran Alkitab sama Pak Marco. Yang ketiga mungkin nanti akan dibagikan sekitar informasi tentang KUL yang ada. Jadi mohon yang belum terdaftar dalam WA group Jemaat GBWT Semangga 2 bisa menghubungi daftar ke WA group saya, nanti tinggal saya masukkan ke grup jemaat. Dari situ kita akan bagikan informasi tentang KUL dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ibadah Women to Christ. Nah, ini dia. Akan diadakan tanggal 17 Februari jam 6 sore di tempat ini ya. Nah, itu ada games dan souvenir. Untuk ibu-ibu, untuk ya mungkin yang suaminya mengantar mungkin bisa ikut ibadah juga bareng-bareng ya. Jadi bisa sama-sama ikut bareng ya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman sekian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Saya udah bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa berkat. Aku percaya ya, kita nyerah, aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengiringi